materi sosialisasi tentang budaya positif. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ani Masuri SPDI untuk menyampaikannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Om Swastiastu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih tetap bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi jalan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Purwali. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang penerapan budaya positif pada siswa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Satriani materi tentang filosofi pendidikan menurut KHD, tentang inklusi apresiatif. Saya rasa materi-materi yang kita pelajari sebelumnya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Satriani pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, kemudian ini 1.4 tentang penerapan budaya positif. Tentunya ketika kita membahas penerapan budaya positif, pasti akan muncul pertanyaan pada kita, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif itu pada siswa. Pada siang hari ini saya akan berbagi materi, yaitu motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, di dalam 3 motivasi perilaku manusia, terkadang kita atau siswa termotivasi karena 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya berikan satu contoh, misalnya Widya ini selalu tepat waktu datang ke sekolah. Nah, kira-kira motivasi ini termasuk motivasi yang mana? Apakah yang satu atau yang ketiga? Nah, tentunya banyak kita memilih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia datang ke sekolah tepat waktu, karena dia tidak nyaman, dia takut akan dihukum oleh guru. Berarti motivasinya karena takut akan hukuman. Nah, kemudian ada juga upaya kedua untuk mendapatkan imbalan. Misalnya saya beri contoh, ada siswa dia rajin belajar. Nah, dia rajin belajar karena ingin mendapatkan ranking 1. Nah, tentunya ketika mendapatkan ranking 1 pasti akan ada hadiah yang diberikan oleh guru. Ada hadiah yang akan dijanjikan oleh dia. Nah, berarti motivasinya terhalang oleh karena ada yang dia inginkan, ada imbalan yang dia inginkan. Misalnya contoh lain, misalnya ada anak kita kelas 1 SD. Nah, kalau kau dapat peringkat 1, maka bapak akan belikan sepeda. Nah, ketika dia ranking 1, pasti dia akan belikan sepeda. Tentunya dia senang. Memang ini ada sisi positifnya, ada juga posisi negatifnya. Ketika tahun berikutnya dia ranking lagi, tapi kita tidak diberikan sepeda, tentu dia akan merasa kecewa. Berarti motivasinya karena memang ada imbalan yang dia inginkan. Nah, ini memang ada sisi positifnya, ada negatifnya. Kemudian yang ketiga, tentu ini yang kita harapkan bersama, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya dia rajin belajar karena itu memang keadaan dirinya seperti itu. Saya rajin ke sekolah karena memang saya begitu. Tidak ada macam paksaan dari orang lain, karena memang kebiasaan saya seperti itu. Saya rajin datang ke sekolah, saya rajin belajar, saya selalu mengikuti atau selalu aktif dalam pembelajaran, karena itu memang kemauannya sendiri. Artinya itu dorongan dari dia sendiri. Nah, ini yang dinamakan tujuan disiplin positif, yaitu bagaimana
disiplin itu mulai dari diri kita sendiri, bukan atas karena takut hukuman atau karena ada imbalan yang ingin kita dapatkan. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian kita pindah ke keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan kelas. Makanya kita harus melakukan keyakinan kelas, beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu kemungkinan besar akan dilanggar, karena peraturan itu pasti akan dilanggar oleh setiap warga kelas. Makanya ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas pasti kita tidak akan langgar. Misalnya sebagai contoh, misalnya sholat. Misalnya sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti tiada yang memarahi kita. Kita ambil positifnya saja. Kalau memang sholat itu baik, saya akan lakukan. Kalau memang sholat itu salah, pasti saya tidak lakukan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menerapkan sebuah institusi, makanya harus adanya kesepakatan kelas dulu, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bukan guru yang buat, akan tetapi siswa yang membuat keyakinan kelas. Nah, jadi guru hanya mengarahkan keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Jadi siswa misalnya yang satu maju di depan papan tulis, dia menulis kami sebagai siswa saling menyayangi di dalam kelas, atau saling menghargai antar sesama, atau kami warga kelas selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, kami warga kelas selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Artinya keyakinan ini mereka yang buat. Nah, bukan guru yang buat keyakinan itu, tapi siswa yang buat. Nah, atau disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, misalnya Ari mencuri HP. Nah, tentunya ketika kita tanya, kenapa engkau mencuri HP? Untuk apa? Saya jual untuk kebutuhan saya sehari-hari. Berarti yang dia lakukan ini sekedar untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian ada cinta dan kasih sayang. Apalagi siswa-siswi kita ini bilang, orang tuanya kan banyak yang broken home, yang cerai kan. Nah, tentunya mereka ini butuh kasih sayang dari seorang guru. Nah, jadi mereka ini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kebebasan. Misalnya ada seorang siswa ketika kita mengajar, dia cuma tidur di belakangnya, bermain di belakang. Berarti yang dia inginkan kebebasan. Mungkin dia bosan di dalam kelas, bosan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Makanya sewaktu-waktu guru itu harus mencari lingkungan di luar untuk melakukan pembelajaran, karena biasanya kan ada siswa yang bosan karena di dalam kelas terus. Nah, makanya guru itu harus bisa berinovatif untuk mencari lingkungan sekitar yang bisa dilakukan suatu proses belajar mengajar. Kemudian ada kesenangan. Biasa ada siswa
suka mengganggu temannya, suka mencuri temannya. Ketika ditanya kenapa kau mencuri temanmu, ya saya suka Pak karena ketika saya curi dia cuma ketawa Pak. Nah, berarti yang dia inginkan ini cuma kesenangan. Nah, kemudian ada juga siswa melakukan tindakan kekuasaan, misalnya dia berkelahi karena supaya ingin dibilang bahwa dia berkuasa, dialah yang paling besar. Nah, berarti dia hanya menginginkan kekuasaan, tiada orang lain yang di atasnya, selalu dia yang lebih di atasnya. Nah, kemudian 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama ada penghukum. Biasanya guru ini ketika ada siswa yang bermasalah, kenapa kau tidak pakai sepatu? Silakan keliling lapangan. Berarti kita guru ini sebagai penghukum. Berarti seolah-olah tindakannya itulah yang paling benar. Tindakan seperti ini akan membuat siswa itu merasa kecewa, pasti akan membenci gurunya. Nanti tunggu sebentar, mobilnya guru saya kegores. Karena tipe guru ini penghukum, yang siswa itu merasa benci dengan kita. Kemudian ada juga tipe guru membuat orang merasa bersalah. Misalnya, kau tidak ingat ke orang tuamu, kenapa kau berbuat begini? Orang tuamu sudah capek-capek kerja, masih sekolah kamu, tapi kamu selalu melanggar aturan-aturan sekolah. Jadi seolah-olah dia ini merasa kecil hati, merasa bersalah, merasa bahwa dosanya itu paling besar, sehingga dia dihantui oleh perasaan bersalah. Kemudian ada juga guru, tipe guru sebagai teman. Misalnya, kenapa kau tidak kerjakan tugas? Kerjakan saja demi saya. Jadi seolah-olah memang adanya begitu akrab. Jadi siswa memang ada posisi baiknya, ada posisi negatifnya. Posisi negatifnya ini tergantung dengan gurunya. Ketika ada tugas yang gurunya tidak bantu, pasti dia akan merasa kecewa. Ini guru yang selama ini saya banggakan, saya anggap sebagai teman, kenapa dia tidak membantu saya? Sewaktu-waktu guru itu misalnya mutasi, berarti tiada lagi orang yang dekat dengan dia, karena dia lebih suka tugas yang dikasihkan oleh guru tersebut. Dia akan tergantung misalnya dengan Pak Yogi, mungkin dengan pelajarannya Pak Yogi dia kerjakan semua tugasnya, tapi belum tentu dengan tugas yang guru yang lain. Karena itu posisi guru sebagai teman, berarti dia hanya mengerjakan tugas, hanya terfokus pada guru yang dia sukai. Kemudian ada posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Misalnya seperti ini, Mawan, cepat kerjakan tugas. Saya kasih kesempatan 1 minggu, harus kau sudah selesaikan tugas. Ketika dia sudah 1 minggu dia kasihkan tugas, jadi guru bilang ini masih salah, silakan kerja ulang. Berarti ini sama dengan usaha kita, karena posisi guru hanya sebagai pemantau, hanya mengolah data orang yang kerjakan tugas begini. Tapi umumnya siswa itu tidak kerja, yang sulit kita. Kemudian ada posisi manajer. Jadi posisi manajer ini kita memberikan siswa solusi bagaimana dia supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya ada institusi, nanti saya akan sampaikan sebentar. Ini tipe sebagaimana saya jelaskan tadi, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi walaupun dengan kata-kata, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih meningkatkan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kemudian ada guru membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba
begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian ada tipe guru, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan bertanya, ayo bantulah diri bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu dengan saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mungkin saja dia mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Yogi misalnya, tapi belum tentu dia mau mengerjakan tugas bagi guru yang lain. Nah, artinya dia tergantung pada guru tertentu saja yang dia sukai. Kemudian ada posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pernyataan yang diajukan seorang pemantau beraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kebanyakan kita ini mungkin posisi pemantau, hanya mengandalkan data. Ketika ada siswa yang bermasalah, catat di album kesalahan apa yang dilakukan, tapi kita tidak melakukan sebuah institusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian manajer, usahakan posisi kita sebagai seorang guru ini adalah posisi yang terakhir ini, yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang akan kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas sebagaimana yang saya sampaikan tadi, makanya harus dibuat dulu keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita menjadi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, kemudian kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan
disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang. Jadi di sini ada contoh segitiga restitusi. Misalnya ketika ada anak-anak yang berbuat salah, sebagaimana yang saya buatkan kemarin skenario videonya, ketika misalnya si Dino dia tidak datang ke sekolah, misalnya membantu orang tuanya untuk bekerja. Jadi saya melakukan sebuah restitusi. Yang pertama adalah saya validasi dulu tindakan yang salah. Tentunya dia punya alasan kenapa dia tidak datang ke sekolah. Pasti dia akan memberi alasan, saya membantu orang tua. Kemudian saya lakukan sebuah menstabilkan identitas dengan mengajukan sebuah pertanyaan bahwa memang bukan cuma dia yang melakukan kesalahan itu, mungkin teman-teman lain sudah ada yang melakukan itu. Artinya dia tidak merasa bahwa cuma dia yang melakukan itu, padahal ada teman-teman yang lain, teman-temannya yang sudah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dia lakukan. Makanya dilakukan pertanyaan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kamu sudah tahu tak keyakinan kelas kita sebelumnya yang telah kita sepakati bersama? Iya Pak, saya tidak akan lagi mengulangi kesalahan saya dan saya tidak akan bekerja di luar. Saya tidak akan bekerja lagi di waktu jam sekolah. Setelah itu baru kita ajukan pertanyaan kepada dia kira-kira apa solusi kamu agar kamu tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Tentunya dia bilang, iya Pak, dengan kesadaran saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya akan tentunya kesalahan itu pasti punya konsekuensi atau sanksi. Saya akan membersihkan WC, saya akan membersihkan lingkungan sekolah. Ini artinya bisa menimbulkan suatu hal-hal positif untuk sekolah kita. Jadi kita memberikan kepada siswa untuk menemukan sendiri solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Contoh misalnya kasus seperti misalnya ada si Angga berkelahi dengan si Salamun. Misalnya Angga berkelahi dengan Salamun sampai keluar kancing bajunya Salamun. Akhirnya Salamun melapor ke kepala sekolah. Bukan berarti perkelahian itu aman begitu saja, bukan hanya aman dengan meminta maaf, tidak, tapi seorang guru itu harus melakukan sebuah restitusi. Ditanyakan kepada Angga, kenapa kau mengeluarkan kancing bajunya si Salamun? Salamun juga ditanya, apakah kau sudah bisa memaafkan Salamun? Tidak Pak, karena saya takut kalau nanti dimarahi ibu saya karena kancing baju saya sudah keluar. Akhirnya ditanya Angga, bisakah kamu perbaiki kancing bajunya Salamun? Akhirnya Angga bilang, tidak Pak, saya tidak tahu menjahit. Jadi guru carikan solusi. Kalau begitu kau belajar sama guru A, supaya diajarkan kau cara menjahit. Artinya dia tidak bisa mengira lagi karena sudah diberikan solusi agar supaya dia belajar menjahit. Kemudian dia belajar menjahit, akhirnya dia menjahit kembali kancing bajunya si Salamun. Di teori William Glasser ini
Artinya menang atau menang, tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang diuntungkan. Si yang berbuat salah, dia tidak diuntungkan karena dia sudah bersedia mengakui kesalahannya, sudah bersedia memperbaiki kancing baju si Salamon juga diuntungkan karena kancing bajunya sudah diperbaiki oleh si Angga. Jadi di teori institusi ini yang dikemukakan oleh William Lassen ini di sini adalah bagaimana supaya kita tidak menyalahkan orang yang berbuat salah, tapi kita bagaimana bisa menguntungkan orang yang berbuat salah, dan begitu juga orang yang dilakukan yang diperlakukan tersebut. Jadi menang, teori menang atau menang. Mungkin demikian saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.